Selamat bertemu kembali di Oneze Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat sebuah form login menggunakan Flutter. Nanti aplikasi kita ini kita gunakan di mobile. Nah, nanti melalui form login ini kita dapat melakukan validasi pengguna berdasarkan username dan password yang diinputkan. Kemudian bila kita klik tombol login, maka username dan password yang diinputkan itu akan tervalidasi atau divalidasi untuk memanggil halaman yang lain. Nah, ini contoh aplikasi, misalnya seperti ini. Kita menginputkan sebuah user. Saya gunakan usernya adalah admin. Kemudian password yang benar adalah 12345. Katakan kalau password ini salah, maka nanti ketika kita login akan dilakukan proses validasi terhadap user dan password ini. Bila salah, maka akan ditampilkan sebuah kotak dialog ya. Misalnya saya inputkan ya user admin, kemudian passwordnya saya buat yang salah, misalnya asal-asalan saja. Kemudian ketika kita login, bila password salah atau username nanti salah, maka akan divalidasi dan diberikan atau ditampilkan sebuah konfirmasi bahwa user dan password salah. Nah, ketika kita okekan, maka kita diminta untuk menginput kembali user dan password yang benar. Jadi password yang benar ini 12345. Ketika sudah benar, kita klik login, maka akan ditampilkan halaman utama dari sebuah aplikasi kita. Nah, seperti itu nanti yang akan kita buat pada video tutorial ini. Nanti untuk halaman utama ini contohnya untuk membuat drawer ya. Drawer menampilkan sebuah halaman di sebelah ya, yang muncul dari samping. Ini disebut dengan drawer. Nanti materi untuk membuat drawer itu ada di video tutorial tentang drawer pada channel ini. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya di situ. Nah, langsung saja teman-teman kita buat project baru terlebih dahulu. Baik, saya sudah buat project di sini, project baru. Kemudian semua coding ini akan saya hapus. Saya hapus dulu. Kemudian seperti biasa kita buat di sini import material.dar. Ya, kita pilih ini package flutter material.dar. Kemudian nanti file main ini kita gunakan sebagai pemanggil desain ini ya. Saya kembali dulu tadi. Desain dari halaman login. Berarti kita perlu sebuah file yang lain untuk mendesain nanti halaman login ini. Jadi bukan di sini kita buat, boleh saja sebenarnya nanti di sini, tapi ada baiknya kita pisahkan saja dalam file yang berbeda. Nah, sebelum kita lengkapi coding di main, kita siapkan dulu file tadi untuk desain login. Jadi kita bisa menambahkan file itu dengan mengklik kanan di folder lib, ya, di folder lib ini. Kita klik kanan, kemudian new file, kita buat saja namanya adalah halaman login. Kemudian titik .dart. Jadi kita harus berikan ekstensi .dart ya. Kemudian kita enter saja. Nah, nanti akan terbuka file yang baru kita tambahkan tadi atau file yang bernama halaman login. Nah, di sini juga kita ketik coding import referensi penggunaan material.dart ya. Material.dart. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita buat desainnya di sini. Jadi kita tidak perlu void main di sini ya. Jadi void main itu nanti hanya kita buat di main karena ini file yang pertama sekali dieksekusi. Jadi di file main ini perlu kita letakkan nanti void main karena fungsinya sekali lagi untuk memanggil halaman yang akan kita tampilkan ya, atau desain yang akan kita tampilkan pada saat kita jalankan project kita. Jadi ketika project kita jalankan, desain ini yang ditampilkan. Nah, ini desain ini nanti atau file desain ini itu dipanggil melalui void main pada file main. Oke ya. Nah, kita kembali ke halaman login tadi, kita lengkapi dulu desainnya. Jadi sekali lagi tidak perlu void main lagi di halaman login. Nah, di halaman login itu karena isinya adalah desain, berarti tinggal kita buat kelas desainnya. Kita pilih dulu jenis widgetnya, kita pilih yang stateful, kita tinggal ketik st, nanti muncul ini propertinya, kita pilih yang stateful widget. Lalu kemudian kita buat saja nama kelasnya ini desain halaman login. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di bagian widgetnya, returnnya, ini kita buat di sini, kita hapus ini, kita buat di sini scaffold karena ini kelas untuk desain, jadi dia perlu scaffold.
Nah, di scaffold ini kita buat saja dulu supaya nanti kelihatan e-barnya, ya, e-bar. Kemudian di dalam e-bar itu kita buat saja nanti titelnya terlebih dahulu supaya nanti terlihat ya. E-bar, titel, dia butuhkan widget text, kita buat saja halaman login. Nanti ini tidak kita perlukan ya, e-bar ini nanti akan kita hapus. Tapi untuk menguji apakah dia bisa kita tampilkan nanti atau belum, kita buat ini sementara. Lalu kalau sudah kita desain ini, ya, desain untuk awalnya ya. Nanti kita lanjutkan lagi desainnya. Kita kembali ke main dat. Kita akan panggil desain ini tadi, ya, desain dari file halaman login ini melalui main, gitu ya. Karena ketika kita jalankan nanti project kita, maka file main ini yang dijalankan pertama sekali atau diakses, ya. Atau kalau misalnya void mainnya Anda letakkan di halaman login, maka nanti halaman login ini yang pertama sekali dijalankan. Nah, di kasus ini kita ingin memanggil desain yang sudah kita buat di halaman login ini melalui file main. Nah, makanya void mainnya kita letakkan di file main. Nah, apa isi dari void main? Seperti biasa kita buat di sini run app, kemudian isinya adalah const, kita buat langsung saja material app, ya, material app. Oke, kemudian titik koma. Isi dari material app-nya adalah kita buat dulu titel dari aplikasi kita, misalnya contoh atau aplikasi tugas, contoh seperti ini. Kemudian supaya kita bisa memanggil desain ini tadi yang berada di halaman login, maka kita perlu membuat di sini home, karena home ini fungsinya untuk menuliskan kelas dari halaman desain atau kelas dari scaffold desain. Jadi tinggal kita buat di sini home titik 2 nama kelas dari form login tadi atau nama kelas dari scaffoldnya. Nah, ini tadi form login. Kita lihat nama kelasnya tadi apa? Ini desain login. Kelas dari scaffoldnya ya. Nah, ini desain login. Jadi tinggal kita buat di home. Jadi home itu kita tuliskan desain halaman login. Oke, buka kurung tutup kurung. Nah, ini masih di garis bawahi merah error karena ini tidak diketahui oleh si main, file main ini. Oleh karena itu maka dua file ini, file main dan halaman login harus kita hubungkan dengan cara kita ketik di sini import, kita import ya halaman login ini ke main. Karena kenapa? Karena main ini yang memanggil si halaman login. Jadi importnya itu, referensinya itu kita letakkan di file yang memanggil. Jadi yang dipanggil adalah halaman login, yang memanggil adalah main, sehingga koneksinya itu kita letakkan, coding koneksinya itu kita letakkan di file main. Jadi tinggal kita buat import, kemudian titik slash. Nah, ini langsung bisa dideteksi ya halaman-halaman atau file-file nanti yang ada di project kita, termasuk halaman login. Jadi kan tadi kan baru dua halaman ya atau dua file yang kita buat di library ini, ada main kemudian ada halaman login. Nah, karena main ini, file main ini kita hubungkan ke halaman login, berarti yang kita pilih adalah halaman login. Nah, ini baru bisa benar. Karena kenapa? Karena dia sudah terhubung ke halaman login. Itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya cukup di file main, cukup ini saja codingnya. Sekarang kita beralih ke halaman login ini untuk melihat desain ini tadi apakah sudah jalan atau tidak. Oke ya. Jadi coba saya jalankan dulu ini. Oke, kita pilih dulu. Saya gunakan Chrome ya supaya lebih gampang, lebih ringan. Ya, kita pilih dulu device-nya di sini, kita pilih yang Chrome. Nanti teman-teman boleh langsung juga menggunakan device atau emulator yang lain. Kemudian run, kemudian kita pilih run without debugging. Oke, kita tunggu beberapa saat supaya ini dibaca dulu ya, di loading. Oke, baik, ini desainnya sudah tampil ya seperti ini. Tadi sudah kita desain di halaman login ini hanya untuk menampilkan e-bar saja dan tampilannya seperti ini. Dan tadi untuk desain ini, file desain ini tadi kan ada di halaman login. Nah, tadi file desain itu kita panggil melalui main dat. Nah, kenapa bisa ditampilkan? Karena sekali lagi file yang diakses pertama sekali itu adalah main dat ini. Dan di dalam main dat itu kita sudah catatkan di sini bahwa desainnya diambil dari kelas desain halaman login yang ada di halaman login. Oke, seperti itu nanti untuk memanggilnya. Nah, sekarang tadi sudah saya sebutkan bahwa ini halaman login ini tidak kita perlukan, sehingga ini boleh kita hapus saja. Oke ya. Nah,
Nanti kalau kita jalankan berarti kosong ya. Tetapi ini masih ada ya debugnya ini. Nah, itu bisa kita hilangkan di file main.nya. Kita buat di bawah home saja. Kita buat debug checker mode ya. Oke, debug show checked mode bannernya kita buat false. Oke, supaya ini bisa hilang nanti ya tulisan debugnya ini di emulatornya atau di aplikasi kita. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita desain apa tadi? Kita desain modelnya seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan sebenarnya ini berada di tengah ya. Jadi nanti kita buat objek yang kita tampilkan itu berada di tengah di dalam kotak. Kemudian di dalamnya ada kotak yang username ini dan password ini namanya text field ya. Nah, berarti langsung kita buat di sini body ya, body. Oke, body, kemudian apa namanya? Kita buat dulu form. Jadi karena kita gunakan widget form ya. Nah, form ini memiliki child ya. Childnya kita turunkan dulu supaya lebih rapi seperti ini. Nah, childnya kita gunakan apa namanya center ya, supaya dia bisa di tengah. Center. Kemudian si center juga memiliki child supaya kita bisa menampilkan objek ke dalam center, widget center, maka kita gunakan property child. Nah, childnya itu kita gunakan yang apa, misalnya kotak ya. Kita buat dulu di sini container ya, container. Kemudian container kita buat widthnya kita buat aja 250, kemudian height-nya kita buat saja 250 juga, kita samakan saja. Kemudian child dari container, supaya kita bisa menuliskan atau menampilkan objek ke dalam container, berarti kita gunakan child ya, seperti ini. Lalu kemudian kita buat di sini apa namanya, kita gunakan saja misalnya card ya, card. Oke, card juga memiliki child. Oke, childernya ini kita gunakan column supaya kita nanti bisa menyusun objek-objek itu secara vertikal. Oke, column ini memiliki childer. Oke, seperti ini. Oke, mungkin kalau misalnya kita kasih warnanya terlebih dahulu, card ini kita boleh desain ini ya, colornya kita buat colors, kita buat saja misalnya green ya, green seperti ini. Nanti kalau teman-teman ingin ini kan greennya kental ya, kalau mau kita pilih warna yang green tapi agak memutih ya, tinggal kita bawa pointer ke kotak warnanya ini, kemudian tinggal kita pilih saja warna yang kita inginkan yang mana, tinggal kita apa ya, kita klik saja. Jadi kalau agak lebih putih boleh ya, nanti warnanya ini otomatis berubah gitu ya. Oke, mungkin kalau kita jalankan dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Oke ya, jadi yang ditampilkan ini yang kita kasih warna itu tadi adalah card ya, card ini. Oke, kemudian card ini boleh kita desain lagi selain warna. Mungkin kita buat elevation-nya, kita buat 10 supaya nanti ada bayangan terlihat. Kemudian shadow-nya kita gunakan warna merah misalnya, color, kemudian titik red. Oke, shadow colors ya, colors red, koma. Oke, kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi dia agak berbayang. Oke, nah berikutnya mungkin ini agak kita lebarkan dulu, jangan 250, mungkin kita buat saja 300 supaya agak lebar sedikit. (200, 280 lah ya, kita buat. Nah, ini agak lebar. Oke, kemudian di dalam ini tadi baru kita muatlah text field tadi. Nah, sebelum kita buat text fieldnya, supaya ada nanti marginnya, ini kolom ini dulu kita bungkus dengan container lagi ya. Tinggal kita buat di sini di kolom ini, kita klik kanan di kolom, kemudian refactor, kemudian kita bungkus dengan container. Nah, ini kontainernya. Nah, di kontainer itu tinggal kita buat apa namanya, padding, kemudian edge insert all.
kita buat saja 10. Jadi paddingnya itu nanti ada. Mungkin ini perlu saya tambahkan cons ya supaya hilang warna birunya itu. Sini juga cons. Oke, kita coba jalankan. Itu masih belum terlihat karena objek yang kita buat di dalam card masih belum ada ya. Nanti kalau sudah kita buat objeknya nanti akan terlihat agak turun ya. Jadi ada marginnya dari pinggir ini. Oke, berikutnya si kolom tadi, kita kembali ke kolom. Kolom tadi kita buat di sini children yang pertamanya. Nanti di kolom ini kita buat children pertamanya adalah ada text field yang pertama. Jadi isinya itu ini, kolom yang pertama itu nanti adalah children yang pertamanya ini, text field yang pertama. Kemudian children kedua adalah text field untuk password. Kemudian children yang ketiga adalah tombol ya, button. Nah, kita buat dulu untuk pertama, kita buat text field. Jadi tinggal kita buat text field. Tapi yang kita gunakan di sini form ya, text form ya, text form field. Jadi yang ini ya, yang ini. Jadi text form field. Oke, berarti ini text field yang pertama. Kemudian nanti kita butuhkan untuk yang kedua lagi, berarti kita buat lagi text form field. Baru yang ketiga, yang ketiga nanti adalah button. Oke ya, tombol. Oke ya. Nah, ini tombol atau button ya. Jadi ada 3 nanti. Nah, kita kerjakan satu persatu dulu karena nanti text field form yang kedua ini sama, maka kita kerjakan saja dulu satu persatu. Nah, untuk text form field ini kalau kita buat seperti ini, maka nanti coba kita lihat hasilnya. Hasilnya itu nanti masih satu garis saja ya, jadi tidak seperti tadi ada berbentuk kotak. Gitu ya. Nah, ini garisnya hanya garis seperti ini. Gitu ya. Tidak seperti kotak. Ini sudah bisa kita ketik sebenarnya, ada input teks. Tapi kan kita inginkan tadi kan modelnya berbentuk kotak ya seperti ini. Jadi ada kotaknya, ada kotak text fieldnya. Ya. Oke, supaya dia berbentuk kotak seperti ini, maka kita dekorasi terlebih dahulu text form field ini ya. Jadi kita bekerja di dalam kurungnya karena kita mengerjakan text form field yang pertama. Jadi kita turunkan saja tutup kurungnya. Jadi tinggal kita buat di sini decoration titik 2, kemudian input decoration. Ya. Kemudian dekorasinya itu kita mulai dulu dari supaya ada labelnya. Kita buat label text. Kita tinggal input saja labelnya. Misalnya username, kita buat lagi hintnya. Jadi hint text kita buat misalnya input username. Oke, kemudian coba kalau saya jalankan ini, maka label teksnya itu nanti akan terlihat seperti ini. Lalu kemudian kalau saya masukkan kursor ke dalam, kita klik, maka labelnya itu naik ya, username-nya naik ke atas seperti ini yang warna biru. Kemudian input username, tulisan input username ini tadi yang terlihat ini adalah hint-nya, gitu ya. Nah, hint ini akan hilang otomatis ketika kita isi text formnya. Nah, kalau kosong text formnya maka muncul lagi hint-nya. Jadi itu perbedaan label dengan hint. Ya. Nah, sekarang dia masih belum berbentuk kotak ini. Jadi kita tambahkan desain berikutnya. Kita masih bekerja di decoration. Kita buat di sini border. Ya. Border titik 2, kemudian outline input border. Ya. Kemudian dalam kurungnya ini ya, kita kerjakan dulu. Kita buat di sini border side ya, border side, kemudian border side ya, ini ya border side. Kemudian width-nya kita bikin 1. Jadi width ini gunanya adalah ketebalan dari garis pinggirnya. Nah, coba ini masih satu garis, sudah kita tambahkan border outline-nya. Coba kita save. Nah, ini sudah kita lihat di sini ada garisnya. Nah, kalau kita tambahkan lagi supaya agak melengkung lagi garis pinggirnya itu, maka boleh kita buat di sini di bagian border ya. Border radius. Nah, titik 2, border radius circular. Kita buat saja nilainya misalnya 10. Oke ya. Nah, seperti ini kita save. Maka nanti akan terlihat sudut-sudutnya itu agak melengkung seperti ini. Makin besar nilai ini kita buat, maka makin melengkung. Misalnya kita buat 20, maka pinggirnya itu makin melengkung seperti ini. Ya. Nah, berikutnya sehingga kalau kita lihat ya, ini kalau kita klik maka muncul di atasnya username. Ya.
Nah, berikutnya yang perlu kita buat di sini nanti untuk validasi ini kita harus buat validasinya ya dan yang mengontrolnya. Kita buat variabel yang mengontrol isi dari text field ini. Jadi kalau misalnya saya buat di sini admin usernya, maka admin ini nanti kita simpan dalam satu variabel yang mengontrolnya. Ya, jadi melalui variabel itu nanti bisa kita baca atau bisa kita ambil nilai-nilai atau string yang kita inputkan di dalam sebuah text field. Nah, untuk membuat variabelnya itu kita letakkan di bagian deklarasi variabel ya di atas widget scaffold. Jadi di bawah kelasnya ini. Ya, kita buat di sini text editing controller ya. Nah, kita buat nama controllernya misalnya nanti C user ini namanya yang mengontrol ini. Text field yang pertama ini kita buat variabelnya adalah C user sama dengan text editing controller ya, buka kurung tutup kurung titik koma. Kemudian nanti satu lagi kan kita buat nanti text field yang kedua untuk password, kita siapkan saja. Yang mengontrolnya nanti adalah variabel yang bernama cpass ya, saya gunakan cpass ya seperti ini, sama dengan text editing controller titik koma. Oke, jadi ada dua controller yang sudah kita buat, ada cuser untuk mengontrol ini, kemudian cpass untuk mengontrol satu lagi nanti gitu ya. Nah, satu lagi yang kita buat nanti di sini untuk mengontrol keseluruhan ya, maka kita perlu buat di sini satu variabel global key ya. Kita buat di sini final kemudian form key. Saya buat saja di sini form key, kunci atau yang mengontrol semua objek yang ada di dalam form. Kemudian sama dengan global key. Kemudian sebelum buka kurungnya ini dan tutup kurungnya kita buat tanda seperti ini. Kemudian kita ketik di sini form state seperti ini. Baru kemudian titik koma. Jadi seperti ini ya, final form key. Kemudian sama dengan global key di dalam kurung siku ini ada parameternya adalah atau externnya ya, yaitu form state. Oke. Nah, variabel form key ini itu kita letakkan di bawah form yang ini tadi sebagai kuncinya. Jadi kita buat di sini key gitu ya. Key titik 2. Nah, variabel ini tadi apa nama kuncinya yang mengontrol form ini nanti. Nah, kita buat adalah form key sesuai dengan variabel yang kita deklarasikan tadi di bagian deklarasi variabel sebagai global key. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana supaya text field ini bisa mengetahui bahwa yang mengontrol dia adalah si cuser? Maka kita lihat di codingnya tadi, di coding text form fieldnya tadi ini tadi untuk user, kita letakkan di bagian sebelum decorationnya. Kita buat di sini yang mengontrolnya, controllernya. Nah, ini ya, controllernya titik 2 adalah C user. Oke ya, berarti nanti kalau kita buat untuk password berarti yang mengontrolnya tadi adalah variabel yang mengontrol password, atau tadi kita deklarasikan di sini adalah C pass. Oke, nah kemudian untuk memvalidasi ini sudah diisi atau tidak diisi nanti, maka perlu kita tambahkan validasinya ya. Kita buat saja di bawah sebelum penutup kurung dari text form field yang ini. Sebelum itu kita turunkan dulu. Kita buat di sini validatornya, validator sama dengan titik 2 ya, buka kurung. Kita buat di sini value, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Tutup kurung kurawalnya kita turunkan karena ini nanti kita isi. Nah, validator titik 2 value ya. Jadi validator ini nanti fungsinya untuk mendeteksi apakah nilai atau isi dari text field ini sudah ada atau tidak. Kalau belum ada nanti maka kita akan berikan pemberitahuan. Jadi tinggal kita buat di sini if value ya, value tanda seru titik is empty ya. Jadi kalau dia kalau dia masih kosong, maka kita return sebuah teks. Misalnya kita buat user masih kosong titik koma gitu ya. Tapi kalau sudah berisi berarti kita buat return kita buat saja di sini return null ya, return null titik koma. Oke, kita buat seperti ini. Jadi kalau kosong berarti tampil pemberitahuan bahwa user masih kosong, tapi kalau sudah berisi berarti tidak ada pemberitahuan apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, nanti ketahuan itu kalau kita klik tombol login, ini masih belum. Oke, kalau sudah seperti ini maka ini tinggal kita copy paste saja ya untuk text field yang kedua. Jadi tinggal kita copy ini mulai dari text field sampai penutup text fieldnya. Oke, kita copy, kemudian kita copy semua, kemudian kita letakkan di bawahnya sebagai children yang kedua dari kolom tadi.
Oke, di sini. Lalu kemudian ini kita ganti yang mengontrol text field yang kedua ini tadi adalah C password ya. Oke, jadi tinggal kita ganti text field yang kedua dikontrol oleh C pass. Kemudian tentu labelnya kita ganti. Ini jadi password, kemudian hintnya kita buat input password. Kemudian ketika dia kosong maka pemberitahuan yang dikasih adalah password masih kosong. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti kalau ini sudah dua, ini untuk password, kemudian untuk user. Nah, nanti kalau kita save, kita lihat hasilnya dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat ini masih rapat sekali ya. Nah, jadi kita kasih antara ini jarak ya antara user dan password. Nah, ini tadi untuk user, kemudian ini untuk password. Jadi di sini kita buat saja di sini size box ya. Kita bisa gunakan size box. Kita buat const, kemudian size box. Oke, kita buat saja height-nya. Height-nya kita buat saja misalnya 10. Oke, ini koma. Oke, seperti ini. Sehingga nanti ada jaraknya. Ya, terlihat tidak rapat sekali. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya di antara username dan password ini ada size box. Oke, lalu berikutnya di bawahnya tadi kita buat satu tombol ya. Oke, berarti setelah penutup text field yang kedua ini tadi kita buat di sini tombol. Nah, supaya apa juga nanti supaya agak tidak berdekatan, maka kita buat juga size box di sini. Size box, height-nya kita bikin saja juga 10 supaya ada jarak. Oke, kemudian baru kita buat di bawahnya ada tombol. Nah, biasa yang umum kita gunakan untuk tombol adalah elevated button. Elevated button. Nah, elevated button ini ada dua parameter yang dibutuhkan, on press dan child. Ya, child ini nanti adalah apa tulisan yang akan kita tampilkan atau objek yang kita tampilkan pada tombol. Jadi child ini kita ganti dengan teks, kita buat saja tulisan. Kita buat saja teksnya adalah login seperti ini. Kemudian untuk on press-nya kita hapus yang ini. Kemudian kita buat dulu seperti ini, buka kurung, tutup kurung, kurawang. Oke, seperti ini. Nah, oke, coba kita jalankan dulu. Kita lihat apakah tombolnya sudah ada. Oke, ini sudah ada. Cuman ini masih boleh berfungsi ya, karena kenapa? Karena di bagian on press ya, ini fungsinya untuk memberikan coding perintah ya, ketika kita klik tombol login. Nah, ini karena masih kosong maka actionnya masih belum ada. Gitu ya. Nah, ini tadi sudah ada ya label dan hintnya. Oke, nah supaya bisa terlihat action yang ada di dalam login ini, termasuk tadi untuk mendeteksi validasi isi dari sebuah text field, maka tinggal kita buat perintahnya di sini adalah kita buat seperti ini, jika if ya. Nah tadi form key ya, ada tadi variabel untuk mengontrol seluruh atau semua objek yang ada di dalam form. Tadi kita buat adalah form key. Tadi di awal sudah kita deklarasikan global key-nya adalah form key. Jadi tinggal kita buat di sini, jika form key titik current state ya. Jadi kita akan uji ke status dari masing-masing objek yang ada di dalam form current state. Kita buat di sini tanda seru titik ya. Kemudian validate ya, validate seperti ini. Oke. Nah, buka kurung, tutup kurung kurawang. Nah, artinya apabila semua objek ini telah tervalidasi, maka apa yang dilakukan? Nah, dari mana validate ini tadi? Dari validatornya. Dari validator di masing-masing text field. Di masing-masing text field tadi kan ini text field untuk username, ada validatornya. Nah, jadi kalau validator ini nilainya adalah true nanti atau sudah terisi semua, maka yang diakses adalah bagian ini. Ya, coba kita jalankan dulu ya, saya save dulu. Save, kita lihat dulu apakah bisa diuji validasi dari setiap text field tadi. Jadi kalau ini misalnya saya isi, sementara passwordnya masih kosong, kemudian saya klik login, maka muncul ini password masih kosong. Dari mana tulisan password masih kosong ini? Dari sini tadi, kita lihat tadi text field untuk password ini. Nah ini tadi sudah kita buat validatornya. Jika isinya masih kosong, maka muncul ini password masih kosong. Nah makanya muncul ini password masih kosong. Tapi kalau sudah terisi, maka tidak muncul tulisannya. Ya, coba saya isi lagi nih, saya login. Nah dua-duanya kan sudah berisi semua. Ada input yang kita masukkan atau kita ketik string di dalamnya, sehingga value-nya sudah berisi, tidak empty dia, sehingga tidak muncul return-nya ini yang kita return tadi.
Tapi kalau misalnya masih kosong kemudian kita klik login, maka itu akan diberikan pemberitahuan bahwa masih ada yang kosong. Saya 022. Nah ini, nah itu kelebihan penggunaan dari form ini tadi ya, bentuk dari form dan global key-nya, gitu ya. Nah kalau sudah diseleksi ini sudah bisa ini, kemudian kita seleksi apakah username dan passwordnya sesuai yang diinput. Jadi katakan username yang saya gunakan misalnya admin, kemudian passwordnya adalah 12345. Jadi ini akan dicek ketika yang diinput itu adalah admin dan passwordnya adalah 12345, benar dia, maka ketika kita login akan dipanggil halaman yang baru. Tapi kalau salah nanti maka akan ditampilkan kotak dialog misalnya atau pemberitahuan bahwa salah, gitu ya. Nah tadi sudah saya jelaskan bahwa yang mengontrol atau yang menyimpan isi atau string dari masing-masing text field ini tadi terletak di controllernya, gitu ya. Jadi untuk text field yang pertama di username itu dikontrol oleh C user. Jadi kalau saya tanya misalnya, nih string atau isi dari C user ini apa? Nah isinya adalah tulisan admin. Karena tadi C user ini mengontrol atau mengambil string yang ada di dalam text field username. Begitu juga nanti kalau misalnya saya tanya C password isinya apa? Nah rupanya isinya adalah 12345. Karena C password ini tadi kita letakkan untuk mengontrol si password. Nah itu dia ya. Nah untuk menyeleksi nilai-nilai atau string yang kita inputkan di dalam text field tadi, nah kita letakkan di bagian on press ketika kita tekan atau klik tombol login. Jadi kita seleksi dulu apakah dia sudah berisi semua. Nanti setelah berisi akan kita seleksi isinya itu apa. Nah berarti kita buat lagi di sini if buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal tutup kurung kurawal. Ya, jadi yang ada dalam kurung biasa ini adalah kondisinya. Jadi tinggal kita buat nanti kondisinya apa. Nah tapi sebelumnya coba kita buat di sini dulu di bawah ini saja lah ya. Atau di atas juga boleh kita deklarasikan saja atau di sinilah. Di bawah sebelum on press ya, kita buat saja di sini dulu string. Kemudian kita buat stringnya adalah Oh di sini tidak bisa, tapi di on press ya. Kita buat di sini string x user atau t user lah misalnya. T user sama dengan, nah ini user yang kita punya. Misalnya kita buat admin, karena ini string maka kita buat seperti ini. Kemudian string t password ya sama dengan kita buat misalnya 12345. Nah ini user dan password yang benar. Ini ya, user kita adalah admin dan password kita adalah 12345. Jadi nanti kalau misalnya yang kita input di sini bukan admin dan bukan 12345 berarti itu dianggap salah. Gitu ya. Jadi password yang benar adalah 12345 dan user yang benar adalah admin. Itu nanti akan dibandingkan. Nah, ini yang akan kita letakkan di bagian if di dalam ini. Kondisinya adalah apabila isi dari text field username itu sama dengan admin. Nah yang mengontrol tadi text field username ini tadi kan si C user. Jadi ini yang kita bandingkan dengan variabel ini, gitu ya. Jadi tinggal kita buat di dalam ini. Jika T user, nah kita cek usernya dulu, sama dengan C user. Nah C user tadi kan yang mengontrol ini, gitu ya. Titik text. Nah kita harus buat teks karena dia widget tadi ini, variabel yang mengontrol widget. Dan T password yang ini, T password atau terbalik ya, kita buat seperti ini. Jika C user apabila isi dari text field ini titik teks ya, sama dengan admin. Nah admin kan disimpan oleh variabel T user dan yang mengontrol password tadi adalah C password titik text sama dengan T password ini ya, T pass. Maka yang terjadi apa? Nah yang terjadi nanti adalah, nah di sini nanti perintah untuk memanggil halaman baru. Nah di sini ketika user dan passwordnya sudah benar. Tapi kalau salah berarti di bagian ini else buka kurung kurawal seperti ini. Kalau salah passwordnya salah satu saja salah, maka kita tampilkan nanti di sini sebuah kotak dialog. Jadi tinggal kita buat di sini show dialog, ya, show dialog. Nah ketika kita buat show dialog ini dia butuhkan konteks, kemudian ada parameter builder. Jadi konteks builder. Oke, kita buat saja titik koma di sini.
Kemudian buildernya kita buat di sini, buka kurung, konteks. Oke, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Seperti ini. Kemudian kita buat return, gitu ya, return alert dialog. Nah, seperti ini. Nah, alert dialog kita buat titik koma lagi, kita turunkan tutup kurungnya. Nah, untuk alert dialog ini ada beberapa parameter ya yang harus kita isi atau properti ya. Yang pertama adalah title. Nah, titelnya judul dari kotaknya nanti kita buat saja misalnya titelnya dari teks ya. Teks, kita butuhkan widget teks, kemudian kita buat saja konfirmasi login. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kontennya ya, kontennya ini nanti adalah isinya atau informasi yang disampaikan pada kotak dialognya. Jadi kita buat saja dari teks juga. Kita buat saja misalnya isinya adalah user dan password, user atau password ya, atau password masih salah. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat di sini action. Nah, ini action. Ya, ini dalam bentuk array ya. Nah, kita buat tombol di sini. Sama seperti tadi untuk membuat tombol tadi ya. Ini elevated button. Tinggal kita buat elevated button. Nah, dia parameternya tadi on press dan child. Oke. Untuk on press-nya ini kita kosongin dulu, kita buat buka kurung kurawal seperti ini. Kemudian child-nya adalah text. Kita buat di sini teks. Kemudian kita buat saja teksnya adalah oke. Oke, seperti ini. Ya, coba kita jalankan dulu. Ya, untuk show dialog. Jadi dia akan menampilkan sebuah kotak dialog kalau dia salah. Ya, ini bagian else-nya tadi kalau salah password. Ya. Jadi yang ditampilkan adalah kotak dialog atau kotak dialog peringatannya. Nah, misalnya ini kalau kita klik ini, maka yang diakses itu tadi adalah perintah untuk validator. Validasinya ya, apakah sudah terisi atau belum. Karena belum terisi ya seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau sudah kita isi misalnya admin, tapi passwordnya asal salah, misalnya kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Padahal password kita itu tadi kan 1 2 3 4 5 ini yang benar. Nah, tidak sama dengan ini. Kita klik login, maka muncul ini konfirmasi login, user atau password masih salah. Gitu ya. Nah, ini belum ada action apa-apa ya, karena belum kita kasih perintah di sini. Gitu ya. Ini password dulu ya, kita perbaiki. Nah, supaya bisa kembali ke halaman ini, maka kita buat saja di sini navigator titik off konteks, kita buat pop ya, seperti ini. Titik koma. Ya, jadi isi dari on press ya, ketika kita klik nanti tombol OK itu adalah di navigator of content pop. Jadi dia kembali ke halaman ini lagi. Jadi contoh ya. Ini kita simpan dulu. Jadi kita buat salah password dan usernya juga salah. Kita klik login, kita klik OK, maka dia kembali kemari. Oke. Nah, seharusnya tadi kalau dia benar, coba misalnya kita masukkan yang benar, tadi admin, password kita yang benar itu tadi kan ini ya, sudah kita deklarasikan di sini. Password yang benar itu admin, kemudian usernya admin dan password yang benar adalah 1 2 3 4 5. Kita klik, maka belum terjadi apa-apa ya, dan ini sudah benar. Dan nanti kalau sudah benar dia, berarti kita buat perintahnya di sini apa yang kita lakukan. Nah, untuk password ini perlu kita modifikasi dulu. Nggak mungkin password itu kan seperti ini ya, tampil ya seperti ini. Biasanya password itu dibuat dalam bentuk tanda bintang ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat seperti itu? Tinggal kita tambahkan di text field password tadi. Nah, ini untuk text field password tadi. Tinggal kita tambahkan di sini obscure textnya kita buat true. Nah, koma. Save. Sehingga kalau kita ketik di sini, misalnya 1 2 3, maka yang tampil itu adalah bintang ya, tidak tampil lagi yang seperti tadi. Tapi kalau kita buat di sini nilainya false, maka tampil lagi seperti biasa, akan terlihat tulisan seperti biasa. Jadi coba ya, kita masukkan 1 2 3 4 5. Jadi terlihat. Tapi kalau ini kita buat true, maka tidak terlihat. Oke, itu penggunaan dari obscure text. Jadi diamankan teksnya itu disandikan, itu maksudnya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita buat tadi perintah kalau dia sudah benar, password kita admin, usernya admin, passwordnya 1 2 3 4 5. Kita klik login, maka dia akan menampilkan form yang baru. Dan ini nanti akan ditutup. Oh, satu lagi tadi saya lupa, kalau dia salah password ya misalnya,
login salah. Ketika kita okekan ini, seharusnya ini dikosongin lagi ya. Jadi kembali ke awal. Maka ketika salah tadi perintahnya ada di sini. Kalau dia salah, muncul kotak dialog. Ketika kita klik OK, kembali ke halamannya, dan ini tadi yang mengontrolnya adalah cuser. Cusernya isinya kita kosongkan sama dengan kosong, dan passwordnya juga password. Teks itu juga kita kosongkan. Sehingga nanti ketika kita seperti ini tadi, kita klik OK, seharusnya ini tadi dikosongkan. Ya, karena masih belum ada perintah ini tadi, maka tetap nongol dia ya. Coba kita save ini, kemudian kita jalankan lagi, kita coba isi, ini salah, ini passwordnya juga salah, kita klik login, kita klik OK di sini, maka ini dikosongkan. Jadi kita memanfaatkan variabel yang mengontrolnya tadi. Nah, itu ya. Nah, sekarang untuk memanggil halaman halaman baru seperti ini tadi ya, misalnya ini kita masukkan tadi admin, username-nya adalah admin, kemudian kita masukkan admin, kemudian passwordnya adalah 12345 contoh, kemudian kita klik login. Nah, ini untuk menampilkan ini tadi kan di sini kalau user dan passwordnya sudah benar. Di mana tadi? Nah, di sini di bagian ini dia. Nanti perintahnya di sini kita bikin, gitu ya. Untuk memanggil ini. Berarti karena ini kita panggil, ini kita sediakan dulu halaman ini, kita desain dulu, gitu ya. Ya. Nah, berarti karena kita mau menyiapkan sebuah desain, maka kita perlu tambahkan filenya di bagian lib tadi. Kita klik kanan lagi di folder lib, kemudian new file. Kita buat saja di sini halaman, namanya ya, halaman utama.dart. Oke, seperti ini. Terbuka lagi nanti jendela codingnya ya. Jadi sudah ada 3 ini. Sudah ada 3 filenya. Jadi ada file halaman login, ada file halaman utama, ada main. Nah, tadi halaman login ini kita panggil melalui main ya. Sedangkan halaman utama nanti itu kita panggil melalui login. Jadi ketika kita benar login kita klik login, sudah benar user dan passwordnya, maka desain halaman utama ini nanti akan ditampilkan. Nah, berarti kita perlu di sini seperti tadi import, kemudian package material.dart ya. Nah, karena ini bukan halaman yang pertama sekali diakses, maka tidak perlu kita buat tadi yang void main, gitu ya. Nah, jadi tinggal kita buat kelasnya st. Kita pilih saja stateful, kita buat saja di sini desain halaman login. Jadi ini untuk halaman login ya. Namanya adalah bukan login ya, bukan login tapi halaman utama, desain halaman utama. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita buat tampilannya. Supaya bisa kita buat tampilannya, berarti di bagian returnnya itu kita buat scaffold ya. Nah, nanti untuk tampilannya itu kalau misalnya ini ya, kita buat seperti ini hanya apa yang ada di sini ya, hanya bar, kemudian di sini nanti ada drawer. Nah, nanti silahkan Anda desain seperti apa desain halaman utama ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi bagian scaffold ini kita buat bar-nya ya. Berarti bar ini bar, kemudian kita buat saja bar-nya itu titelnya dari widget teks, kita manfaatkan teks, kita buat titelnya misalnya halaman utama tugas. Nah, contoh seperti ini ya. Kemudian kita buat background colornya ya, colors kita buat misalnya green, atau terserah nanti warna yang lain juga boleh. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah kita save dulu. Kemudian supaya ini bisa kita panggil di halaman login tadi ya, ini coding untuk tombol ini tadi kan berada di halaman login ya. Berarti artinya ketika user dan password kita sudah benar ya, dan sama dengan yang ini ya, tuser dan variabel password, maka panggil kelas atau desain yang ada di halaman utama ini, yang codingnya ada di halaman utama. Nah, nama kelas desainnya tadi kan ini desain halaman utama. Berarti tinggal kita buat di sini perintahnya. Nah, untuk membuat perintahnya pemanggilan halaman itu kita gunakan navigator titik push. Nah, ini ada beberapa push ya. Kalau push ini yang pertama, ya ini ya push, perintah push ini nanti ini menimpa. Jadi dia akan menindih atau menimpa halaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya gunakan push ini untuk memanggil halaman utama tadi, maka ketika saya login ditampilkan halaman utamanya, tapi ini masih ada, halaman login ini masih ada, artinya ditimpa oleh halaman yang baru. Tapi kalau misalnya ini
ketika kita panggil halaman yang baru ditampilkan, maka halaman yang lama dihapus, maka ini bukan push, tapi yang kita gunakan adalah, ya ini saya matikan dulu ya, seperti ini. Yang kita panggil adalah navigator, yang kita buat navigator titik push and remove until. Nah, jadi agak berbeda nanti parameter yang dia butuhkan di sini ya. Kalau dia tadi navigator, yang dia butuhkan itu navigator push ya, konteks saja dan route. Tapi kalau navigator push and remove until, dia butuhkan konteks, ada new route-nya, ada route dan false. Ini kita buat dulu titik koma. Kemudian route-nya ini kita ganti dengan ini ya, kita ganti dengan material page route. Nah ini, oke. Nah material page route juga dia butuhkan buildernya. Builder ya, kita buat seperti ini, konteks. Konteks. Nah, nanti scroll ke bawah ya. Kita butuhkan ini seperti ini formatnya, konteks yang ada tanda panahnya ini. Nah, kemudian di sini kita tulis nama kelas dari desain halaman utama tadi. Nah, ini tadi kan halaman utamanya, nama kelas desainnya apa? Yang ini, desain halaman utama. Berarti tinggal kita buat di sini. Desain halaman utama. Oke, seperti ini. Oke, desain halaman utama. Nanti kalau ini masih digaris bawahi merah, ya kalau digaris bawahi biru ini ya tidak apa-apa ya. Kalau digaris bawahi biru tidak apa-apa. Tinggal kita tambahkan saja nanti di sini apa cons. Tapi kalau dia nanti masih digaris bawahi merah, berarti perlu nanti kita tambahkan referensi ini tadi. Nah, kebetulan ini kan sudah langsung otomatis ya. Tapi kalau tidak ada misalnya belum dikonfigurasi atau belum dihubungkan halaman login dengan halaman utama, maka coding yang tadi akan error, kelas yang tadi itu tidak terbaca. Yang ini. Nah, ini kan error kan? Karena tidak dikenali ini dari mana, dari file mana ini nama kelas desain halaman utama ini. Rupanya kan dari sini. Ya, ini. Jadi dua file ini kita hubungkan dulu sama seperti main dan halaman login tadi. Berarti kita harus tambahkan di halaman login, karena halaman login ini yang memanggil halaman utama. Kita tambahkan referensinya di sini. Jadi import, kemudian titik slash garis miring ya, titik slash baru halaman utama. Nah, sudah seperti ini berarti sudah terkoneksi nih halaman login ini dan halaman utama, sehingga kelas-kelas yang ada di halaman utama ini nanti bisa diakses oleh halaman login. Kita lihat tadi kelas tadi di form login kita gunakan ini, kita panggil kelas ini dan kita lihat di sini tadi apakah sudah benar, dia sudah tidak digaris bawahi merah lagi. Nah, dan ternyata sudah tidak digaris bawahi merah, gitu ya. Mungkin ini saya perpendek ya, supaya bisa dilihat. Nah, jadinya seperti ini. Jadi navigator push and remove until, konteks, material page route-nya, builder, konteks, baru ini yang akan kita panggil. Gitu ya. Nah, ini kalau kita gunakan push and remove until. Oke, kita coba dulu, kita masukkan password usernya admin. Kemudian kita masukkan yang salah, misalnya 12345, kita login berarti salah. Kita coba masukkan lagi, usernya adalah admin, password yang benar 12345. Kita coba login, klik login, maka akan ditampil halaman utama tadi. Nah, ini kan halaman utama tadi adalah yang ini. Tapi kita memanggilnya itu tadi melalui halaman login. Jadi caranya kita gunakan ini, navigator push. Nah, berarti di belakang halaman ini, karena sistem ini menimpa ya, di belakangnya ini sudah tidak ada halaman lagi. Halaman login tadi sudah dihapus karena tadi kita gunakan perintah push and remove until. Nah, berbeda nanti kalau yang navigator, kalau kita gunakan yang navigator push saja. Coba kalau kita gunakan yang navigator push saja, berarti coba ya, ini saya aktifkan, ini saya matikan dulu. Oke, navigator. Nah, tadi navigator push. Coba saya ulangi. Navigator titik push. Nah, push saja seperti ini. Nah, ini memiliki parameter konteks, kemudian route-nya. Nah, route-nya itu langsung seperti tadi, tinggal kita buat material route, nanti parameternya builder, konteks, baru kita buat nama kelas dari halaman yang akan kita panggil. Jadi tinggal kita buat di sini material page route. Nah, parameter yang dia minta tadi adalah buildernya, gitu ya. Ini kita buat titik koma dulu. Buildernya tinggal kita buat di sini konteks. Nah, tadi kita pilih yang ini. Baru nama kelas yang akan kita panggil. Nah, nama kelas desain dari halaman utama ini tadi desain halaman utama. Berarti kita buat di sini desain halaman
utama. Oke, seperti ini. Mungkin perlu kita tambahkan cons di sini supaya hilang warna birunya. Oke, seperti ini saja. Jadi berbeda tadi dengan yang yang push and remove until. Jadi perhatikan perbedaannya ya. Jadi yang navigator push and remove until tadi seperti ini. Kemudian kalau navigator push saja ya modelnya seperti ini. Oke, jadi lihat saja perbedaannya nanti di coding ya. Tetapi perbedaannya untuk tampilan kita lihat seperti ini. Oke, kita menggunakan pemanggilan halaman itu menggunakan push ya, menampilkan halaman menggunakan push saja. Maka kalau kita buat misalnya passwordnya 12345 benar ya, user dan passwordnya benar, kita klik login, maka muncul halaman utama. Tapi Anda perhatikan di atas ini ada tombol back. Karena kenapa? Karena halaman login tadi masih belum ditutup itu. Jadi kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Coba saya klik ini, tombol backnya ya. Nah, kita klik tombol backnya, maka kembali ke sini, gitu ya. Tapi kalau navigator, coba saya matikan lagi nih. Kemudian saya aktifkan navigator push and remove until, itu yang kita gunakan ya, navigator push and remove. Maka tidak ada tombol backnya itu nanti tidak ada. Artinya halaman ini langsung dihapus. Jadi ketika kita benar login kita klik login, maka halaman ini dihapus, lalu halaman utama ditampilkan. Sehingga tombol backnya tidak ada. Nah itu perbedaannya, navigator remove dan navigator push saja. Nah itu berbeda ya. Nah, ini saya gunakan push, admin 12345, kita klik login. Nah ini ada muncul. Oke, nah seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, nanti kalau misalnya ada halaman yang Anda panggil itu perlu atau boleh Anda akses halaman sebelumnya, maka yang Anda gunakan adalah push. Tapi kalau halaman sebelumnya itu langsung kita remove, kita buang, maka kita gunakan push and remove until. Nah itu nanti ya untuk mendesain halaman login. Nanti ini boleh Anda perkecil ya. Ini mungkin tadi di halaman login ya, terlalu tingginya itu terlalu tinggi. Kita lihat di kontainernya tadi ini 250. Kalau kita buat 220 bagaimana? Oke, dia overload ya. Oke, misalnya kita gunakan, misalnya kita buat saja 230 ya, 230 tingginya, save. Kita coba, ini sudah bisa ini ya, seperti ini saja. Oke, saya pikir ya begitu untuk membuat form login dan bagaimana mengkoneksikannya ke halaman yang lain, termasuk validasinya tadi. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memanfaatkan ini pada kasus-kasus yang ada, terutama untuk validasinya ya, ya, karena ini sangat penting sekali dan ada banyak aplikasi-aplikasi mobile yang menggunakan konsep yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.